mereka melihat idola mereka tampil, mereka teriak histeris, lalu menangis. Ada yang pingsan di situ. Itu idola manusia yang tak pernah buat apa-apa kepada mereka. Tidak ada. Dan ini fansnya bisa jadi segila itu. Lalu kita yang katanya menyembah dia, Allah segala Allah, Raja segala Raja, yang memang melakukan semuanya bagi kita. Coba. Lalu saudara biasa aja. Sepertinya tidak ada dia. Itu. Mengapa saudara di sini? Ini mungkin sudah ribuan kali diulang kepada saudara. Tentang hal pertama yang orang beriman harus lakukan adalah percaya bahwa Allah yang kau imani itu ada. Nah kalau dia ada, lalu kita biasa saja. Loh, harusnya dipertanyakan imanmu. Sungguhkah engkau beriman? Padahal dia ada. Dan malah orang sekarang malah menertawakan dan menganggap aneh. Loh kok dia menangis? Yang ngefans sama manusia-manusia yang ya setelah terakhir memalukan hidup mereka. Dan kamu fansnya. Terakhir orang itu bunuh diri. Dan kamu fansnya. Dan untuk dia tampil, bayangkan saudara. Selain mereka sudah tunggu itu berjam-jam. Justru datang lebih awal mereka suka itu. Ya. Kenapa? Supaya dapat tempat dekat dengan si idola. Jangan bilang kau tidak punya idola. Ya. Hati-hati saudara. Indonesia ya, ini bulan Februari nanti akan memilih pemimpin. Toh? Jangan biarkan saudara. Wah, kalau untuk idola kau rela habis-habisan pokoknya. Habis pulsa, habis kuota, habis waktu. Habis hatimu. Habis perhatianmu. Ya. Saudara lebih suka bersemangat. Ya. Untuk memberitahu ini loh pilihanku, ini idolaku, apalagi. Pernahkah Yesus mengecewakan kita? Kita yang mengecewakan dia sampai sekarang. Bayangkan. Allah yang sedahsyat sesuci itu. Bukan cuma tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin melakukan kesalahan. Itu Tuhan. Bukan cuma tidak pernah. Tidak ada kemungkinan sekecil apapun. Tuhan melakukan kesalahan tidak mungkin. Nah bayangkan saudara. Lalu kita ada di dalam dia. Saudara datang berkumpul di tempat ini coba untuk apa? Kalau cuma kita sekedar kumpul ini nol. Dan tidak ada artinya saudara. Tapi kalau saudara sungguh datang di sini. Oleh karena engkau percaya bahwa Allahmu itu hidup dan ada. Dan dialah yang menyebabkan kita selamat sampai pada hari ini. Bahkan keyakinan kita berkata kita selamat sampai selama-lamanya. Lalu mana? Mana penghormatan itu? Kalau kita cuma sekedar mengenal Yesus itu dari sejarah. Bagus tahu Yesus dari sejarah, ya kan? Karena bayangkan masa kini saudara, ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus justru sedang berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus yang kita yakini itu tidak pernah ada. Itu Yesus, itu cuma ada di imajinasi orang Kristen. Tidak pernah ada Yesus itu. Yang saudara, saya yang mendengar dan saya, oh Tuhan,
Ini mau menangis atau mau apa? Yang ini mantan-mantan Kristen ya, yang berusaha membuktikan bahwa Yesusnya orang Kristen itu tidak ada. Tidak pernah ada Yesusnya orang Kristen. Ya kan saudara? Mereka berusaha membuktikan kalau Yesus itu cuma orang. Jadi Yesus itu menikah. Ya biasa. Akhirnya menikah siapa? Menikahi Maria Magdalena. Ya. Yesus itu ya karena dia manusia biasa, dia menikah, dia punya anak ya, dan ada kuburannya. Nggak ada dia bangkit. Nah ini bayangkan nih ya. Ini kalau saudara cuma sekedar mengenal Yesus. Cuma ada di pikiranmu. Ya, cuma memenuhi otakmu. Ya. Kau memiliki pengetahuan dalam tanda kutip ini. Harusnya kan pengetahuan yang benar itu adalah kita mengenal dia secara pribadi. Itu pengetahuan yang benar. Bukan sekedar tahu kalau dia kemana saja waktu itu. Ya. Dibuktikan secara teori. Tapi saudara sendiri tidak pernah berjumpa dia. Nah, berapa banyak orang saudara, bukan cuma dia percaya, bukan cuma dia punya pengetahuan, dia mengajarkan, dia menulis buku tentang Yesus, kemudian dia menjual Yesus. Dia membelakangi Yesus, dia meninggalkan Yesus, dan bahkan dia apa? Berusaha mati-matian untuk membuktikan Yesus itu tidak ada. Tidak ada loh Yesus, tidak ada. Buktinya aku sudah meninggalkan dia dan ternyata kan dia tidak ngapa-ngapain. Semua ada waktunya saudara. Semua ada waktunya. Raja-raja yang ditulis dalam Alkitab. Yang menghujat Allah itu. Ya. Bahkan menyatakan diri mereka lah Allah itu. Kan tidak langsung mati. Tidak langsung mati. Tidak selalu begitu. Jadi waktu saudara menghujat dia, menghina dia, tidak selalu langsung mati. Bayangkan Yudas berencana menjual Yesus sampai sukses menjual Yesus. Yudas sukses enggak? Sukses. Sukses jual Yesus. Saudara mau sukses? Sukses apa dulu? Kan ada banyak sukses. Yudas orang sukses. Sukses apa loh? Dia mulai dari program, ya, dia mulai susun rencana 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F, G. Bagaimana caranya? Sehingga akhirnya ya, saya bisa berhasil menjual Yesus dan mendapatkan uang. Tapi murid-murid teman-teman saya tidak mengetahui. Bahkan Yesus tidak tahu. Karena yang maha tahu itu aku. Yesus tidak maha tahu. Kan berhasil semua ya. Program yang Yudas susun berhasil. Berhasil. Ternyata sampai Yesus sudah tahu, Yesus pun tidak menghalangi satu. Malah Yesus suruh. Wah kan berhasil luar biasa. Kan? Sudah ingat gak peristiwa itu? Yesus bilang kepada murid-muridnya, dia yang menyerahkan aku ada di sini. Yesus beri perjamuan kudus. Lakukan yang harus kau lakukan. Bayangkan, Yesus yang suruh.
Tiba-tiba, ini kan apa? Kan ini Yesus berfirman, pergi dan juallah aku. Kan? Ada saja saudara, saya kadang-kadang sampai bingung melihat orang-orang, kamu tuh bagaimana tuh? Saya lihat waktu kita cuma memiliki Yesus itu dalam pengetahuan yang manusia bisa capai. Dengan cara belajar, baca buku, kuliah apalagi. Bahkan pergi berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Loh, semua itu tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau sungguh saudara pergi ke sana, ya, melakukan pencarianmu dan apa, ini justru karena di hatimu Yesus ada dan kau mengasihinya. Beda saudara dengan saudara cuma sekedar hendak membuktikan bahwa kau tahu. Ini kau diundang di mana-mana, memberi ceramah, memberi seminar. Loh, aku tahu loh Yesus begini dan begitu, begitu dan begini. Yang gereja tidak tahu, yang Alkitab tidak beritahu, aku tahu. Dan orang-orang masalahnya puas dengan itu. Orang sekarang tidak lagi mau mendengar pewahyuan surgawi. Ya, sementara kepada saudara dibuktikan berulang kali Yesus yang ngomong. Dia bilang kerajaan Allah itu, kerajaan Allah itu ini kan kerajaan Allah ini rahasia. Kamu sok-sokan tahu rahasia negara saja kamu tidak tahu. Suami, rahasia istri kamu tidak tahu. Tetap saja saudara, namanya manusia, ada yang dia rahasiakan, yang orang lain tidak tahu. Dia akan beritahu cuma ketika dia sudah sangat percaya orang yang akan dia beritahu rahasianya. Itu suami istri saja modal begitu. Ya. Dan sekali lagi, selama belum diberitahu, tidak ada yang tahu. Itu cuma antar manusia. Sampai yang terdekat saja. Ya. Saya lihat beberapa tayangan video. Selama ini saya tidak pernah tahu saudara. Maksudnya tidak pernah temukan soalnya video itu. Ya. Itu video dari orang yang melakukan pembunuhan itu kepada ponakannya. Tahu kan saudara? Di Bolaang Mongondo sana. Ya, saya baru lihat tadi malam. Saya lihat itu ada beberapa rekaman video saudara. Dia bercerita bagaimana dia melakukannya. Ibu itu masih muda. Bayangkan itu ponakannya. Ya. Ya. Saya dengar ya, kan polisi tanya. Terus ngana bikin bagaimana? Kan orang tanya begitu. Oh kita tahan begini, kong kita iris DP leher. Hah? Ngana iris? Iyo. Ngana iris bagaimana? Iris. Bayangkan saudara kan tidak dibunuh dulu. Langsung diiris. Terus satu tanya. Pasti kan dia tuh melawang. Pasti dong itu anak biar anak kecil. Pasti dia yang melawang atau dia bilang apa. Kong dia bagaimana? Oh iyo dia no bereaksi. Apa? Bunda tolong. Bayangkan saudara. Saya sampai, bayangkan saudara. Kalau kok ini pembunuh dari mana begitu. Bayangkan saudara ini DP tanta sendiri. So itu tuh anak percaya. Karena ini kan ini tahu. DP mama P kakak kah DP papa P. Begitu. Atau DP mama P ade lupa lagi. Pokoknya itu ponakannya. Aduh ya.
Saya lihat videonya saudara sampai ngeri ya. Itu orang-orang berteriak ya, bunuh dia, bunuh. Oh saudara ya. Saya sampai berdiri di bulu nyawa. Oh Tuhan ya. Ya, masalahnya ini membuat jengkel karena orang ini waktu melakukannya dia malah di FB-nya saudara. Kan ada orang yang posting anak hilang. Dia tulis up. Dia juga maksudnya dia juga setuju. Oh tolong ini diviralkan begitu. Ya. Kan dia tuh berusaha saudara untuk tidak ketahuan. Dia berusaha merahasiakan kalau dialah pelakunya. Bayangkan. Dia bahkan menangis. Pakai jilbab lalu dia menangis. Saya lihat videonya. Ya ampun. Jadi dia ingin mengelabui semua orang. Itu karena langsung ketahuan. Ternyata ada banyak peristiwa jangankan di dunia internasional. Di Indonesia banyak sekali saudara ternyata sudah membunuh sekian banyak orang dan tidak ketahuan. Maksudnya bukan tidak ketahuan sih. Ya, mau bilang tidak ketahuan ternyata saya lihat loh ini sebenarnya orang tahu juga kok. Nggak ada tuh yang memenjarakan dia begitu. Nggak ketahuan begitu kan orang pakai alasan belum ketahuan. Ini manusia waktu dia merahasiakan sesuatu sulit diketahui. Aduh, lalu Allah yang merahasiakan. Lalu dengan mudah orang belajar dan tahu. Oh kita kok S3 ya, yang Uninin tahu kita tahu. Ya ampun yang anak karang-karang. Itu saudara yang membuat saya kadang-kadang sampai menjengkelkan maksudnya. Orang begitu meremehkan rahasia kerajaan Allah. Yesus turun untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah kepada orang yang berkenan kepadanya. Ini Alkitab yang memberitahu. Lihat ini. Ini Yesus yang bilang. Kepadamu diberi karunia. Bukan semua orang Kristen, orang gereja, pendeta pasti tahu rahasia kerajaan Allah. Ini yang bilang Yesus kok bagaimana sih? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kepada mereka tidak. Nah saudara masuk ke dalam kelompok mana? Kelompok yang mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Atau saudara masuk kelompok mereka. Kepada mereka tidak. Yang bilang Yesus. Maksudnya apa? Kalau saudara masuk dalam kelompok orang yang tidak mendapatkan karunia. Saudara mau duduk di sini sampai tua. Dan kau tidak pernah tahu apa itu rahasia kerajaan Allah. Itu sebabnya apa? Dengan mudah kau meremehkan dia. Justru saudara apa? Orang menangis. Lawang-lawang apa Jo? Lawang-lawang apa bagaimana? Kau tidak mengenal Tuhan. Itu sebabnya ibadah menjadi murah nilainya. Kan debat calon saja bayangkan. Itu berjam-jam. Dan orang rela di sana tahan. Diulang-ulang. Membahasnya bahkan saudara kapan itu ya. Saya lihat orang-orang memposting mereka menangis. Menangis ya karena rasa sayang kepada salah satu calon. Kok bisa ya Anda
Emang dia kasih duit berapa? Hah? Lalu pernah saudara menangis untuk Yesus? Yesus yang dihina. Hah? Yesus yang dihujat. Lalu kau bilang kalau Yesus adalah Tuhanmu. Mengapa kita harus beriman? Dan sekali lagi saudara, saya sudah buktikan kepada saudara berulang kali. Iman ternyata anugerah. Iman itu juga karunia. Ya. Lalu saudara akan berpikir sekarang, kalau begitu kan saya kan tidak mendapatkan karunia. Jadi kan bukan salah saya. Saya tidak melihat Allah kita seperti itu. Selalu ada alasan mengapa orang lain mendapatkan karunia untuk percaya dan orang lain tidak. Bukan karena Tuhan pilih bulu, enggak. Dia bukan Allah seperti itu. Saya tidak setuju dengan paham itu. Enggak. Karena bagi saya, orang yang tidak mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Kenapa? Karena sebenarnya kau tidak mendapatkan perkenanannya. Nah ini kan. Nah perkenanan itu kan Alkitab memberitahu kepada kita. Bagaimana menjadi orang yang diperkenankan Tuhan. Kalau saudara melakukan menjadi orang yang kemudian diperkenan Tuhan. Ya kepada saudara rahasia kerajaan Allah itu dibuka. Maka itu siapapun yang ini loh saya mendapatkan ini nih rahasia. Ternyata ini baru ketemu nih. Ya, ternyata ini Yesus ini punya anak 5 atau apa gitu. Wah Yesus ternyata hidup begini dan begitu. Kalau orang, Yesus ini ternyata dia mati kena serangan jantung. Yesus kena diabetes. Nah, Tuhan. Ini kan belum. Toh? Selama Tuhan belum datang, tetap ini penyesatan akan berkembang. Yang bilang juga Yesus. Toh? Justru hal yang mengerikan yang pasti terjadi akhir zaman adalah maraknya ajaran-ajaran sesat di mana-mana. Tapi saudara yang mengenal dia secara dekat. Ya saya mesti bilang sulit karena tiba-tiba langsung dapat ingat. Ya, mau bilangnya tidak kenal dekat bagaimana? Yudas Iskariot makan tidur dengan Tuhan Yesus. Dia bukan cuma lihat sekali-sekali dapat penglihatan tentang Yesus. Itu. Waktu badai mengamuk. Di Danau Galilea. Yesus tidur, Yudas dah lia-lia. Soalnya mungkin Yudas yang kasih bangun. Toh. Sangat dekat. Kalau saudara baca peristiwa. Ya, sebelum kemudian Yesus bilang, pergi, lakukan yang harus kau lakukan. Tampak Yesus yang menyuapi Yudas. Yesus suaakang pa Yudas. Saudara tahu enggak? Saudara pernah Tuhan dah suaakang. Bayangkan Yudas sedekat itu. Di Taman Getsemani, Yudas datang dan Yudas bilang apa? Lihat saja. Kamu mau tahu Yesus itu siapa? Nanti lihat. Orang yang aku cium tangkaplah dia. So dia itu. Yudas bagaimana? Yudas cium. Masa cium kalau ini bukan cium jauh. Cium jadi apa? Dekat. Orang yang aku cium dia itu. Ya, jadi kalau cuma mau bilang
Apa ya? Ini kan dia bukan bayang-bayang. Jadi kalau saudara cuma punya penglihatan, punya apa lagi? Pengalaman begini dan begitu dengan Yesus. Coba cek apakah dengan pengalaman itu engkau sudah menjadi orang yang taat kepadanya? Hah? Taat karena apa? Kalau cuma taat supaya Yesus membuat aku diberkati. Melebar kanan, melebar kiri. Ya, gereja bangun 10 lantai. Kalau untuk itu kamu tidak tulus. Kamu tidak mengasihi dia. Itu sukses menurut Yudas Iskariot. Kalau cuma begitu. Yudas Iskariot setelah dibayar, dia bawa orang-orang itu tuh sana. Nanti aku mencium orang yang kamu mau tangkap tuh. Yang aku jual itu aku cium. Nah kan coba ini saudara. Yudas sudah sukses program-programnya dan dia sudah mendapatkan uang. Tuh. Hasil bikin seminar tentang Yesus. Tentang rahasia kerajaan Allah yang sebenarnya tidak pernah Tuhan bukakan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak pernah beranjak menjadi seseorang yang mencintai Yesus. Pasti orang itu tidak kenal siapa Yesus. Pasti orang itu tidak tahu apa itu rahasia kerajaan Allah. Mengapa dengan mudah Yesus bisa ditukar dengan uang? Kau tidak cinta dia. Mengapa kau tidak mencintai dia? Tidak mengenal dia. Mengapa kau tidak mengenal dia? Kau tidak dekat. Kau tidak mencarinya. Kau tidak menjadikan dia yang paling penting dalam hidupmu. Memang sulit. Bayangkan sekali lagi. Rahasia orang, rahasia tetangga kita tidak tahu. Apalagi rahasia kerajaan Allah, kamu tahu dari mana? Silakan kamu belajar dari Kejadian sampai Wahyu. Sana lahir jadi orang Ibrani. Berapa banyak orang Ibrani yang menyangkal Yesus? Bukankah murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi? Saya sudah bilang kepada saudara berulang kali. Ya. Mereka orang Farisi, orang Saduki, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi di sana kan tidak perlu belajar bahasa asli. Kenapa? Loh, Yesus ngomong apa mereka tahu. Mereka bicara bahasa seperti yang Yesus gunakan. Apa mereka tidak mengenal Yesus karena mereka tidak tahu bahasa asli Alkitab? Makanya saya bilang, kalau sampai Allah yang merahasiakannya sampai kamu mati, kamu tidak pernah tahu apa itu rahasia kerajaan Allah. Sampai Allah itu membukakannya bagimu. Saudara silakan mendengar pelajaran saya. Saya ngomong apa? Waktu saudara tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Sampai kamu tua di sini. Kau tidak pernah tahu. Jadi saya bilang apa? Kenapa? Karena kamu tidak pernah dijamah oleh kehadirannya. Kenapa? Sebenarnya kamu tidak mengasihi dia. Kamu tidak merindukan dia. Ya. Bayangkan. Alkitab tulis, mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Itu kan masalahnya begitu. Kau bisa dipercaya di pelayanan, percaya di gereja, tapi Yesus tidak percaya padamu. Oh, betul lihat. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang, dengar baik-baik, ya apa? Banyak orang percaya
dalam namanya. Banyak yang percaya. Banyak yang percaya dalam nama Yesus. Karena apa? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Oh, kita percaya dari waktu kita didoakan kita rubuh 5 kali. Oh, anak benjol. Itu Sarah. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya lalu. Ayat 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Mereka percaya, tapi Yesus tidak percaya. Nah, bagaimana Yesus bisa dibohongi? Sekali lagi, saya bisa kau bohongi. Pendetamu saudara bisa kau bohongi. Sama pendeta bisa membohongi jemaat. Tapi Yesus tidak pernah bisa dibohongi. Kau bisa bilang aku percaya pagi-pagi aku percaya, siang-siang aku percaya, malam aku percaya, satu hari 100 kali aku percaya. Dia bingung waktu Yesus bilang aku tidak percaya padamu. Oh, saya percaya loh. Saya hafal loh, aku percaya. Ya enggak saudara? Ibadah cuma hafalan saja, coba. Mana ibadah yang hafalan? Menurut Yesaya, itu Yesus mengutip perkataan Yesaya. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Biasanya di situ ada referensi di bawah. Coba kita baca dulu ya. Yesaya 29 ayat 13. Ini Yesus mengutip perkataan Yesaya tadi. Ya, tadi Markus 7 ayat 6 dan 7. Ya. Ini kutipan dari perkataan firman Tuhan oleh Yesaya. Saudara perhatikan. Coba kita baca sama-sama. 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang jago dia bahafal. Dia boleh bahafal sambil mabuk. Aku percaya. Itu karena dia so hafal jadi tidak usah masuk gereja. Ya kan suka so hafal. Terus semua batas so hafal semua. Terus nanti kalau so pakai bahasa, nah kalau so pakai bahasa Cina baru kita mau masuk kan aneh. Nah, terus mesti belajar bahasa Mandarin. Nanti bahotbah pakai bahasa Mandarin. Oh, atau itu kurang suci, mesti bahotbah pakai bahasa Ibrani. Udah pasti semua orang pasti datang dari pakai bahasa Ibrani. Dia ingin tahu. Yang berteriak, salibkan dia, orang mana? Orang Ibrani. Bayangkan kalau ya, ini kita baru lewati peristiwa Natal ya, momen orang sebut Natal Desember. Coba
Kalau saudara baca, Herodes kan kumpulkan imam-imam. Ya. Lalu dia tanya, memangnya Mesias akan dilahirkan di mana? Loh, mereka tahu. Mereka tuh belajar nubuat, saudara. Bayangkan, peristiwa itu sudah terjadi dan mereka tidak tahu. Nah itu kan Tuhan masalahnya. Supaya saudara tahu ini kalau Allah, saudara silakan belajar sampai Alkitab merusak. Ya. Dan peristiwa itu sudah sedang terjadi dan kau tidak tahu. Bayangkan, memangnya lahir di dunia luar. Lahir di situ. Herodes tidak tahu, imam-imam tidak tahu, orang Farisi tidak tahu, orang-orang Yahudi tidak tahu. Coba. Siapa yang tahu? Cuma kepada orang yang Tuhan berkenan memberitahu. Itu sebabnya mengapa Herodes panggil kan imam-imam apa? Ini Herodes kumpulkan semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka tahu itu di Bethlehem di tanah Yudea. Demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Mereka tahu. Mereka tahu tapi mereka tidak tahu. Nah itu. Itu kan yang orang mengatakan ini pendeta ini sok tahu. Loh kamu yang sok tahu. Kamu tidak peduli persekutuan dengan Tuhan, tapi kamu berpikir kamu tahu tentang Tuhan. Kamu tidak pernah mengasihi Tuhan itu. Tapi selalu berpikir kalau kamu sangat tahu toh. Hah? Bila perlu orang peses duduk-duduk jo. Nanti orang yang ngajar. Dan kalau cuma pelajaran begitu saya dari dulu lihat orang sudah dengar saya bakot begitu. Sana ya ahli Taurat, imam-imam, apa kau orang ini tahu? Don't tahu. Rabi-rabi Yahudi tahu. Tapi mereka terkejut. Alkitab, pembaca Alkitab dan kita semua sekarang ini baca. Ternyata mereka yang berpikir tahu, ternyata tidak tahu. Hati-hati saudara. Kalau dorang saja, orang sana ternyata nin tahu, kong apalagi angko. Yang sok tahu. Belum ajar dia semua tidur dari dia kok sok tahu nih. Saya mau ayat apa? Ya, mulai saya ngoceh-ngoceh. Kita tidur, Jo. Kita sok tahu. Kalau sampai bukan main Tuhan. So itu saudara akan terkejut melihat apa? Tuh orang bogo-bogo lebih tahu dari angko yang pikir angko pandai. Dia nih tahu baca. Mar dia kok bisa cinta pada Tuhan. Jangankan kuliah teologi. Pastinya tidak diterima. Kan ijazah. Terakhir yang dituntut kalau sekolah teologi SMA paling nganda. Oleh SD-nya lulus. Bagaimana anak bisa sekolah teologi? Tapi kok bisa? Yang doktor sama yang tidak sekolah. Yang mencintai Tuhan dan tidak mau berjauhan dari Tuhan. Malah yang nyendanin tahu baca. Loh ada apa? Supaya kau tahu. Ya, kalau orang pandai. Yang tahu orang, oh dia kata kok pandai. Harusnya saudara, oh Tuhan. Tak kira dia ingin tahu baca cerita. Ternyata setelah kita baca cerita dia tentang Alkitab. Kita yang bingung. Sekolah di mana dia? Kan baru saudara bingung. Saya masalahnya berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Saudara. Dia tidak pernah dihitung. Kenapa? Karena dianggap bodoh lah. Siapa mau dengar dia baca cerita? Tapi waktu orang-orang,
Aduh, bukan main itu om itu ya. Hah? Ada sekolah di mana dia? Kenapa kong dia tuh tahu? Bukan? Ini rahasia kerajaan Allah kok. Dinyatakan oleh Allah yang menciptakan otakmu. Bahkan ada orang-orang tertentu yang saya tahu dulu. Itu tante itu nih tahu baca. Maka kalau Alkitab dia tahu baca. Kalau majalah koran dia nih tahu baca. Padahal sama tulisannya. Bahasa Indonesia. Kok Alkitab dia tahu baca? Majalah dia tidak tahu baca. Hah? Kalau saudara lain. Hah? Kalau baca medsos, pokoknya pagi kalau pagi sampai hancur tuh HP. Nyandak tatu tuh DP mata. Nyandak mengantuk. Mari kalau baca Alkitab belum pengkhotbah. Ya, mulai lagi. Segala sesuatu sia-sia. Nah ini memang pikiran negatif ini Alkitab ini. Sama dengan pendeta Rona. Hadiah semua sia-sia. Jadi saudara, ini ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala bukan tidak tahu. Dorang tahu ukuran mana, dorang tahu ukuran manusia. Oh? Mereka masuk dan bisa disebut, layak disebut ahli Taurat. Karena Taurat apa kong dia nin tahu. Semua huruf dari A sampai Z dia tahu semua. Dia hitung pokoknya berapa banyak dia so hitung semua. Dia so tahu. Yesaya bilang apa? Yeremia bilang apa? Kejadian bagaimana? Dia tahu, dia mau jelaskan semua. Pokoknya ya. Sampai tuh Tuhan yang tidak beritahu dia tahu. Ini setan udah bilang. Saudara mesti tahu, bayangkan saudara. Adam dan Hawa waktu itu baca cerita dengan Tuhan. Alkitab yang bilang. Ternyata setelah ular tanya, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Setan kalau mau pancing pertanyaan saudara. Akhirnya saudara merasa memang kita memang pandai. Orang mesti akui kita memang pandai. Setan pura-pura bodoh. Pertama. Bukankah semua buah, semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan buahnya? Bilang, boleh. Cuma pohon ini tuh nih boleh. Manusia ini tidak tahu tentang rahasia kerajaan Allah. Tapi tingkat kepo juga besar. Manusia kan begitu toh. Nah, semua tuh Tuhan larang, semua dia cari tahu. Siapa kong Tuhan larang? Nah karena dia mau cari tahu akhirnya dia masuk di dalam. Tuhan bilang kau nak usah tahu, cari tahu. Kenapa suatu film porno? Kenapa nih boleh? Coba. Kalau kita yang bau ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anak kok baru bau ini satu kali, besok lagi kita bau ini. Nggak pernah ya? 100 kali kita bau ini, nggak apa-apa. Belum kata. Coba angko 102. Kaget cari-cari mana dia. Soalnya nggak muncul-muncul. Sota Ika. Karena mau cari tahu. Setan le jago. Enggak saudara. Coba pria-pria misalnya. Ini boleh lihat perempuan dia. Dia mau cari tahu kalau itu siapa. Bukan cuma itu. Kira-kira DP dalang bagaimana?
Nah, coba ini. Ini tahun ini bicara begini, saudara. Sampai akhirnya bayangkan ini, ya, video. Saya ini berulang kali, terpaksa, saudara. Lain kali saya cari kok enggak ada ya tempat apa untuk blog apa sih video, bukan video sebenarnya, ada story kan kadang-kadang muncul, saudara. Saya kan tidak mau, soalnya masalahnya story itu kan dia kalau belum 24 jam belum mau hilang. Nah saya ini mau kadang-kadang saudara, saya kok enggak bisa matikan itu bagaimana, ya? Ada yang dengan mudah, ya, langsung hilang, ya. Saya biasanya apalagi orang-orang tertentu yang memang cuma itu kerjanya, ya sudah langsung diblok orang itu. Pak, itu kalau saudara kira-kira gimana waktu saudara yang lihat? Mbak, ya, kemarin dulu ya, Vita cerita tentang anak SD, anak TK. Nah, coba ini hati-hati nih anak-anak. Bayangkan, anak TK dilecehkan. Terjadi pelecehan seksual antar anak TK. Bukan anak TK dengan gurunya. Antar anak TK. Saudaranya enggak usah percaya aja tuh Tuhan. Hah? Oh, laki-laki dan laki-laki. Bayangkan saudara. Sementara kan kita selama ini belajar. Anak-anak itu masa puber. Baru dia tahu apa itu gerakan seksual dan macam-macam. Masa ini anak TK? Orang kan sedangkan mau bilang di sini aja kan hilang selak. Sementara anak kecil ini nonton. Nah, bayangkan coba kalau anak TK. So ada nafsu seks. Ini cerita gila dari mana? Ini Indonesia tuh. Indonesia saudara. Hati-hati loh saudara. Nah, kalau anak kecil saja ternyata bisa bangkit nafsu seksnya. Anak TK, oh Tuhan anak TK. Dia umur berapa? 4 tahun, 5 tahun. 5 tahun so tua kan kalau TK. Oh, apalagi itu 50 tahun. Oh Tuhan, apalagi itu 15 tahun. Oh kok saudara sekarang kan? Ampun, coba. Ini tidak bermaksud sama sekali untuk bicara ke sana. Saudara ingat apa kemarin yang orang nonton itu film pendek itu iPad Goat. No? Di situ anak kecil, nenek-nenek dan nenek-nenek. Ya, jadi sekarang usia bukan persoalan. Umur berapapun dia bisa kena dosa seks. Ini program setan. Oh, saudara enggak usah dengar. Kan. Masuk surga kata dia. Ya. Saudara mesti tahu. Ya saya pernah ngobrol dengan ada orang-orang yang bukan Kristen. Dia bilang, "Loh Bu, kalau kami di surga itu yang kami tidak bisa lakukan di bumi kami bisa lakukan di surga." Oh iya, itu ngoni pe surga. Kalau orang pe surga enggak begitu. Alkitab tidak pernah mengajarkan sorga yang seperti itu. Sorga di Tampalaeng oleh
ada pesta seks. Itu kan jelas, bukan cuma di YouTube, saudara. Itu dibagikan di FB. Ya, sekali lagi, itu bukan surga yang digambarkan dalam Alkitab, tidak ada. Pernikahan antar manusia cuma terjadi di bumi. Titik. Itu sebabnya waktu maut menceraikan sudah, titik. Bukan nanti mau lanjutkan di sorga. Orang lanjutkan di sorga, orang 2 suami istri selama-lamanya. Ya, ini nih tahu Alkitab ini orang. Alkitab tidak pernah ada catatan ada pernikahan di sana. Cuma penyesatan. Ya, orang-orang yang menyesatkan tentang ayat Alkitab, dia bilang di sana ada pernikahan. Tapi kalau saudara perhatikan perkataan Yesus, saudara tidak pernah akan menemukannya. Tidak ada. Dari pertama sampai habis. Tidak ada. Jadi sekali lagi apa? Pernikahan cuma di bumi. Sampai di sana tuh orang semua kakak adik. Dan mengasihi. Satu, mempelai pria. Tuhan Yesus Kristus. Itu tuh digambarkan sebagai pernikahan anak domba di Alkitab. Tidak pernah ada gambaran pernikahan seperti yang terjadi di bumi, bukan begitu. Pernikahan anak domba bukan begitu. Tidak ada sama sekali unsur lahiriah di sana, tidak ada. Itu sebabnya kalau saudara tidak pernah beranjak menjadi manusia rohani, saudara akan gagal memahami Alkitab. Saudara akan gagal mengenal, apalagi mengasihi Tuhan, tidak mungkin. Akan gagal ibadahnya. Gagal ibadahnya. Jangan pikir saya kalau bicara-bicara tentang sekolah tinggi teologi, oh dia kok dasar nih mau kuliah, dia ini kok oh enggak salah saudara. Saya juga kuliah. Ya. Tapi itu bukan supaya saya mengenal Tuhan dengan benar. Pengenalan Tuhan dengan benar kau dapat di lututmu. Kau dapat ketika engkau mempelajari Alkitab dengan hatimu. Kau dapat ketika engkau berkomitmen, aku mau mengasihimu Tuhan. Ya. Dan membuktikannya dengan ketaatan kesetiaanku kepadamu. Itu. Kepadamu rahasia kerajaan Allah dibuka. Dan engkau akan terkejut. Itu bahkan tidak ada di sekolah tinggi teologi. Ya? Ini bukan untuk mengganggu-ganggukan alma mater kami. Saya tidak tahu sekarang perkembangan seperti apa. Tapi waktu itu saudara, waktu dulu sekolah kitab sana di Beji. Itu beberapa teman kami itu sudah STH, sarjana teologi. Lalu sekolah lagi di sekolah Alkitab yang tidak ada gelarnya. Ini cerita sungguhan, itu orang bagus ikoi. Bukan cuma dengar orang bercerita. Jadi kami lihat foto-fotonya. Dia di wisuda. Kok nggak pangan masuk orang kelas 1? Ya, tuh supaya saudara tahu. Mengenal Tuhan itu seperti apa sih? Saya tidak bilang jangan belajar. Justru belajar. Tapi beda sekali waktu engkau belajar dengan hati. Itu sebabnya saudara yang mengalami persekutuan benar dengan Tuhan. Saudara akan langsung dapat rasa. Ini orang ada enggak persekutuan dengan Tuhan? Atau dia cuma jago bicara? Saudara langsung dapat rasa. Tapi waktu saudara sendiri tidak punya pengalaman dekat dengan Tuhan. Ya saudara ini tahu cuma pandai Kang.
memang dia memang jago. Aduh saudara. Langsung tolong pastor doakan saya. Aduh orang pandai sampai akang udah dia tahu semua. Betul saudara ya. Jadi sekali lagi. Waktu saudara mengalami persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ya, punya keintiman yang benar dengan Tuhan. Saudara bahkan akan rasa. Akan tahu. Ini pendeta ini yang di depan ini. Dia benar ada persekutuan dengan Tuhan atau tidak. Yang istilah kita diurapi. Saudara akan rasa, ini pendeta benar dia ada dalam pengurapan, atau dia mau berusaha, mau kasih tunjuk kalau dia diurapi. Padahal enggak. Makanya saudara, masa kini orang ya karena urapan ditandai dengan minyak, jadi ya supaya gampang karena diurapi sudah, gosok minyak. Itu lambang. Makanya saya sampai bilang ke saudara, coba lihat Kisah Rasul. Waktu Yesus suruh murid-muridnya berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Bayangkan ya, rata-rata teolog membuat kesimpulan yang sama. Mereka lihat dari kesaksian, tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, kurang lebih, ya, murid-murid yang ngumpul di kamar loteng Yerusalem ada 500 orang. Tapi waktu mereka dibaptis Roh Kudus cuma 120. Berarti 380 DO, drop out. Rata-rata punya kesimpulan seperti itu. Ya. Sekali lagi saya sudah ulang-ulang kepada saudara. Baca dan kalau saudara temukan kasih tahu saya ya. Saudara-saudara di live sana coba kasih tahu saya ya. Oh ini kurang ini tuh pendeta tahu kasih tahu. Kasih tahu kamari. Bilang kalau saudara pernah baca Yesus suruh dorang bawa minyak berapa galon di kamar loteng. Berapa? Tunggu Roh Kudus itu yang akan turun ke atasmu. Bayangkan ini gereja frustrasi. Supaya membuat orang-orang yang dia layani ini tahu kalau mereka sudah diurapi terpas ini. Ini ibadah pengurapan di sini. Ibadah ke sini ngana sirang minyak. Oh sudah, ngana sudah diurapi. Siapa yang urapi? Iyo karang sikarama-rama. Bukan main. Coba cek sekali lagi. Ini Alkitab kita sama kok. Cek dan sekali lagi kalau seandainya saudara menemukan ayatnya bilang. Kapan Tuhan Anda bilang? Ini ruangan diberitahu. Yesus suruh kumpul. Saudara baca sampai kapok. Ya. Ini peristiwa dibaptis Roh Kudus ini ada bukan cuma 1-2. Ya. Ditulis dalam Alkitab kita, ditulis. Tidak pernah disertai dengan taruh minyak pada dompet kepala. Cari kalau dapat. Kalau yang dapat jangan tambah ya. Minyak cuma untuk orang sakit. Itu catatan Alkitab. Yakobus. Dan diurapi Yesus, itu persiapan penguburan Yesus bilang. Bukan tanda, coba baptisan Roh Kudus, cek. Paulus menumpangkan tangan, lalu mereka dibaptiskan Roh Kudus. Didoakan, coba cek kalau dapat. Ya, jadi sekali lagi ada beberapa yang
pernah berdebat, maksudnya sebenarnya tidak berdebat sih. Mereka tanya, Pendeta Roni, oh iya. Saya sih tidak mau ulang yang Tuhan tidak suruh. Akhirnya kan apa? Roh Kudus palsu yang diajarkan. Baptisan roh palsu yang diajarkan. Dan orang-orang itu terus merasa kalau mereka diurapi. Saudara lihat pengajaran dari mimbar juga itu sangat berpengaruh. Apakah saudara akan bertumbuh dalam kebenaran yang benar? Hah? Atau kebenaran yang orang bilang itu kebenaran? Begitu, saudara. Saya dipenuhkan Roh Kudus, ya, dibaptiskan dalam baptisan Roh. Punya karunia bahasa roh, tidak pernah ada orang gosominya di kepala. Apa? Begitu saudara. Coba jangan aneh. Nah, itu tuh aneh. Itu Tuhan tidak suruh dong backing. Baru-baru ini saya dengar ada hamba Tuhan. Entah, salah, sorry. Ya, orang bilang dia hamba Tuhan, kalau bagi saya dia bukan hamba Tuhan. Makin hari makin aneh. Dia bilang, loh, saya kalau ada banjir atau ya pokoknya peristiwa tentang air begitu. Dia bilang saya justru pakai gula. Hah? Dia bilang oh iya, lihat Elia atau Elisa, ya, yang Elisa tuh yang memulihkan air yang pahit itu pakai garam. Jadi dia bilang itu aja boleh pakai garam, ya? Ya ampun, saya sampai oh Tuhan, itu kan saudara tuh, saya nggak habis pikir saudara itu jutaan orang yang nonton. Saya sampai ini, aduh gereja. Oh ini kalian ini belajar apa? Dari mana hendak kemana? Pakai gula dia bilang justru kan kalau kena air kan gula gimana sih saya memang udah jengkel soalnya. Itu kan jadi karamel. Oh tuh kan. Oh my God. Jadi maksudnya tak stop kata tuh banjir. Kalau tidak salah begitu saudara keterangan. Oh Tuhan. Kata ya saudara. Orang kata yang biongo. Ini jodoh tuh pandai. Oh, yang jelas sekali lagi, ya, yang kita bicarakan ini Alkitab, ya. Kalau saudara cuma mau bilang, apa? Ini dong minyak itu gambaran Roh Kudus. Oh iya, api nih gambaran Roh Kudus. Kayak apa engkau taruh api di sini? Hah? Taruh sini tuh lilin, tuh pasang tuh api. Lengkap. Ada lidah-lidah api. Kayak pangkonya pakai tuh dia. Pasang. Kayak lengkap. Itu. Ini Alkitab bilang apa? Bayangkan. Ini cuma ingat saudara lama-lama. Orang semua bawa persembahan apa? Kambing, domba di sini. Nanti saudara potong. Lama-lama begitu nih lihat. Ini perjanjian lama bilang begini. Baca makanya saya bilang. Ibadah perjanjian ibadah Yesus dan murid-murid itu bagaimana? Harusnya kita melihat perjanjian lama sebagai latar belakang cerita. Ibadah perjanjian baru ditulis dalam perjanjian. perjanjian baru.
Ngeri. Ya. Tapi ini yang sedang terjadi sekarang. Saudara lihat rahasia kerajaan Allah. Sampai Tuhan berkenan menyatakannya kepadamu. Berarti jadilah yang berkenan kepadanya. Memang langsung sempurna itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tapi sekali lagi, Tuhan kan bisa tahu. Kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus itu kan belum sempurna. Ini Yesus sudah menyatakan rahasia kerajaannya. Itu sekalipun tidak langsung semua, bertahap. Sekali lagi supaya saudara tahu, rahasia kerajaan Allah. Ini walau pengkhotbahnya bercerita tentang rahasia kerajaan Allah. Tapi kalau saudara sendiri tidak memiliki hati untuk mengenal dan mengasihi Tuhan, maka saudara sampai kapok saudara di situ. Saudara yang ada juga saudara lelah dan mengantuk. Ya, tapi kau tidak pernah menemukan apa itu rahasia kerajaan Allah. Waktu kau menemukannya, saudara akan tahu dan saudara akan alami persis seperti yang Yesus bilang. Apa? Saudara pulang dan jual seluruh hartamu. Hartamu tidak ada nilainya dibandingkan dengan pertemuanmu dengan Tuhan. Dengan rahasia kerajaan Allah yang dibukakan kepadamu. Itu maksudnya. Sampai akhirnya apa? Saudara bahkan tidak takut kehilangan nyawa sekalipun. Karena engkau menemukan. Ini ternyata itu rahasia kerajaan Allah. Saudara bahkan soalnya enggak. Saudara, kenapa sih kok Yesus mesti bikin begitu? Kenapa kok Yesus mesti bilang apa? Jangan khawatir. Jangan lihat dan ingin. Kenapa Yesus mesti bilang? Saudara enggak pernah. Baking Joe. Tuhan kan enggak bilang. Baking Joe. Enggak usah saudara mesti cari tahu. Dan dibuktikan dulu. Oh ini. Oh ada 1 juta pembuktian. Oh ternyata itu yang Yesus bilang betul. Kau bukan orang Kristen. Kau bukan murid Yesus. Dan apalagi itu. Kau bukan kekasihnya. Kalau kau kekasihnya. Yesus bilang apa? Percaya. Dia bilang begitu berarti begitu. Nah justru waktu saudara mulai melakukannya. Saudara kemudian, oh pantas Yesus bilang begitu. Nah kan itu. Mungkin Tuhan tidak beritahu saudara di awal. Tapi ketika engkau mulai melangkah. Saudara kata, oh ternyata ini tuh begitu. Ya, peristiwa Yusuf dan Maria kan begitu. Dia enggak langsung kasih tahu dengan lengkap apa yang akan terjadi. Nanti Maria ngana mau melahirkan di kandang. Enggak ada tuh. Enggak ada. Kamu akan melahirkan seorang bayi. Dan dia akan disebut kudus anak Allah. Enggak bilang nanti ngana mau bajalang di Bethlehem. Mau pergi Bethlehem. Toh, kok ngana toki-toki pintu nyada ada orang buka. Enggak ada. Enggak ada pemberitahuan seperti itu. Enggak ada sama sekali, tidak ada. Nanti kamu akan letakkan bayimu dalam palungan. Enggak ada cerita seperti itu. Tuhan tidak beritahu kepada Maria dan Yusuf. Tapi itu yang terjadi. Kemudian mereka, oh akhirnya orang baca, ini kan nubuatan. Anak itu akan diletakkan di dalam palungan. Begitu, itu tuh rahasia kerajaan Allah. Ya, itu tuh kerajaan Allah. Ya, dia beritahu apa? Langkah demi langkah. Berbahagialah orang yang belajar untuk percaya. Percaya sungguh dengan Tuhan. Ya, maka setiap langkah saudara percaya, dia suruh berdiri, saudara berdiri. Dia suruh angkat tangan, engkau angkat tangan. Ya. Orang yang mati sebelah tangannya. Tuh, Tuhan langsung bilang apa? Ulurkan tanganmu. Dia enggak bilang ulurkan tanganmu nanti sembuh. Enggak, ulurkan tanganmu. Coba kalau dia enggak percaya. Dia tanya dulu, Kong mau jadi apa so? Pasti enggak jadi. Ulurkan tanganmu. Dia langsung begini. Langsung jadi. Coba kalau dia pakai alasan. Enggak bisa. Ulurkan. Enggak bisa. Enggak bisa. Kita enggak bisa ulurkan tangan. Nah, makanya saudara enggak pernah alami mujizat. Suruh apa? Kau bilang apa?
Itu saudara, ya. Biarkan dia masuk lebih dalam di hati kita. Sehingga engkau tahu apa yang sebenarnya.